Jam udah nunjukin lewat tengah malam. Kamar udah gelap, tubuh udah capek. Tapi tangan ini masih aja gerak, scroll ke atas, lagi, dan lagi. Dari video lucu, ke berita yang bikin ngelus dada, ke story temen yang kayaknya hidupnya lebih hidup, ke tweet orang random yang marah sama sesuatu yang kita nggak ngerti. Kadang ketawa, kadang ngerasa marah juga, tapi lebih sering kosong. Kayak ada sesuatu yang kita cari, tapi nggak ketemu-ketemu. Dan anehnya, kita nggak bisa berhenti. Kenapa kita terus scrolling? Apa yang sebenarnya kita cari di layar kecil ini? Di video ini kita bakal ngobrol soal ini. Tentang kebiasaan doom scrolling yang makin umum. Kenapa otak kita kayak ketagihan? Dampaknya ke emosi dan kesehatan mental. Dan gimana pelan-pelan kita bisa mulai sadar dan kembali hadir. Bukan di layar, tapi di hidup kita sendiri. Apa itu doom scrolling? Doom scrolling adalah kecenderungan untuk terus-terusan mengonsumsi konten negatif. Entah itu berita buruk, konflik, drama di media sosial, padahal kita udah sadar. Itu bikin makin cemas, bukan makin tenang. Istilah ini mulai dikenal luas sejak pandemi 2020. Saat dunia mendadak kacau, kita semua pengen tahu lebih banyak, biar merasa siap, terhubung, atau sekadar nggak merasa sendiri. Tapi alih-alih bikin tenang, kita malah makin kewalahan sama arus informasi yang nggak ada ujungnya. Sebuah studi dari University of Florida tahun 2020 nunjukin bahwa orang yang sering doom scrolling punya tingkat stres dan kecemasan yang jauh lebih tinggi dibanding yang nggak melakukannya. Semakin sering terpapar berita negatif, semakin besar rasa kehilangan kontrol terhadap dunia di sekitar. Dan anehnya, meski itu bikin kita nggak nyaman, kita tetap nggak bisa berhenti. Kenapa kita ketagihan? Otak manusia dirancang buat waspada sama bahaya. Dulu, itu penyelamat. Kita bisa lari waktu ngeliat hewan buas, atau sigap waktu cuaca mulai nggak bersahabat. Tapi sekarang, ancamannya berubah wujud. Bukan lagi hewan buas di hutan, tapi headline yang bikin jantung deg-degan, notifikasi yang terus bunyi, dan komentar yang bikin panas kepala. Masalahnya, otak kita nggak bisa bedain mana ancaman nyata, mana cuman informasi yang lewat. Semua ditanggapi dengan respon yang sama. Waspada, siap, setiap kali kita dapat info baru, apalagi yang mengandung konflik, emosi, atau kejutan, otak ngeluarin dopamin, zat kimia kecil yang ngasih rasa seneng atau puas. Dan karena kita suka rasa itu, kita cari lagi, dan lagi, dan lagi. Penelitian dari University of California, Irvine, nunjukin bahwa otak kita bisa butuh waktu sampai 20 menit buat balik ke fokus penuh setelah terganggu oleh satu notifikasi. Bayangin, kalau dalam 1 jam aja kita cek HP 10 kali, kapan otaknya istirahat? Apalagi konten zaman sekarang dirancang buat infinite scroll. Gak ada halaman terakhir. Setiap swipe ngasih kita sensasi, apalagi ya setelah ini? Dan itulah yang bikin kita terjebak dalam lingkaran dopamin. Kita pikir kita ngontrol, padahal kita lagi ditarik pelan-pelan. Masuk ke ruang digital yang rame, penuh warna, penuh suara, tapi seringkali kosong makna. Dampaknya ke mental dan emosi. Yang bahaya dari doom scrolling bukan cuman isi kontennya, tapi efek jangka panjangnya ke pikiran, tubuh, dan keseimbangan emosional kita. Kita jadi gampang cemas, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Tidur susah meskipun badan udah capek. Otak terus mikir, tapi bukan mikir yang produktif. Lebih kayak muter-muter tanpa arah. Lama-lama, yang muncul bukan lagi reaksi, tapi mati rasa. Bukan karena kita kuat, tapi karena udah terlalu penuh. Psikolog menyebut ini dengan istilah emotional blunting. Saat kita terlalu sering terpapar stres atau info negatif, otak mulai ngebatasi respon emosional sebagai bentuk perlindungan. Kita jadi datar, dingin, mati rasa. Sebuah studi dari Pew Research Center tahun 2021 nemuin bahwa lebih dari 60% pengguna aktif media sosial
ngerasa lelah secara mental setelah terlalu lama online, dan banyak dari mereka nggak bisa menjelaskan kenapa. Bukan karena mereka nggak sadar, tapi karena saking terbiasanya merasa begitu. Ditambah lagi, teori cognitive overload bilang otak manusia cuma sanggup memproses info dalam jumlah terbatas. Kalau terlalu banyak info masuk, apalagi yang negatif, otak bakal kewalahan dan akhirnya justru kehilangan kapasitas buat mikir jernih atau ngerasain sesuatu secara utuh. Efeknya bisa kemana-mana. Produktivitas turun, motivasi ngedrop, relasi jadi hambar, dan muncul satu pertanyaan yang terasa asing tapi familiar. Loh, kok gua ngerasa kosong? Sebenarnya kita lagi nyari apa? Coba pikir deh, saat kamu scroll tanpa henti, apa yang sebenarnya kamu cari? Mungkin kita lagi nyari pelarian karena dunia nyata terasa terlalu sunyi, atau justru terlalu bising, terlalu penuh tekanan. Scroll jadi cara buat kabur sebentar. Nggak harus mikir, nggak harus ngerasain. Mungkin kita pengen ngerasa terhubung karena kesepian itu nyata, meskipun kita dikelilingi orang, di rumah, di kantor, bahkan di sosial media. Dan faktanya otak kita memang dirancang buat mencari koneksi sosial. Menurut teori social baseline theory, otak manusia berfungsi lebih baik saat merasa berdekatan secara emosional dengan orang lain. Jadi waktu merasa sendiri, kita refleks nyari tempat buat merasa nyambung, meskipun itu cuma lewat layar dan komentar. Atau mungkin kita cuma pengen ngisi kekosongan yang bahkan kita sendiri nggak tahu datang dari mana. Rasa kosong itu datang pelan-pelan, karena hidup yang terus bergerak, tapi nggak pernah berhenti untuk dirasain. Dan itu wajar, manusiawi banget. Kita semua pernah ngerasa begitu. Tapi kalau nggak kita sadari, scroll bisa berubah dari pelarian jadi penjara. Kita bisa kehilangan koneksi paling penting, koneksi sama diri sendiri. Gimana mulai lepas pelan-pelan? Hal pertama yang bisa dilakukan, sadar. Sadar kapan kita mulai scroll dan kenapa kita melakukannya. Tanya diri sendiri, apa aku lagi cari sesuatu? Atau cuma kabur dari rasa nggak nyaman? Apa ini bikin aku merasa lebih baik? Atau justru makin kosong? Lalu, beri jeda. Bukan berhenti total, tapi bikin ruang untuk pilihan lain. Matikan notifikasi. Atur batas waktu pakai aplikasi. Luangkan waktu tanpa layar, walau cuma 10 menit. Aktivitas kecil seperti jalan kaki, dengar musik, nulis jurnal, atau ngobrol sama orang terdekat bisa bantu menenangkan sistem saraf. Ini bukan soal disiplin digital, tapi soal kembali terkoneksi sama diri sendiri. Yang penting bukan sempurna, tapi mulai sadar. Dan pelan-pelan, balik kendali. Kita hidup di zaman yang penuh suara, tapi ironisnya, banyak dari kita justru kehilangan arah. Mungkin yang selama ini kita cari bukan konten viral, bukan update berita, bukan validasi sosial, tapi keheningan, koneksi, dan rasa pulang ke diri sendiri. Jadi kalau nanti malam tanganmu lagi gatel pengen scroll, coba tanya pelan-pelan, apa yang sebenarnya aku cari? Mungkin jawabannya nggak ada di layar itu, tapi ada di dalam kamu sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.